Kisah diawali dengan seorang gadis yang ingin merayakan kelulusan bersama keluarganya. Namun naasnya mereka mengalami kejadian tabrakan mengerikan yang mengakibatkan Lisa mengalami lumpuh dan juga kehilangan kedua orang tuanya. Oh my god, you guys sound like a broken record. Oh my god. Berkat teknologi smart home yang mensupportnya, sekarang ia bisa menjalani hidupnya dengan sangat produktif. Side job yang diambil menjadi seorang divisi investigasi dunia maya, membuat dirinya dituntut untuk memecahkan permasalahan dengan teliti dan juga akurat. Namun, ada pekerjaan lain yang membuatnya begitu terobsesi nih, yaitu adalah menjadi seorang detektif FBI. Setiap hari dirinya selalu melihat para vlogger yang sedang live di suatu website, dan tak jarang ia juga sering berkomentar negatif kepada para vlogger yang terlihat sering meminta belas kasihan. Untuk memulihkan kondisi kakinya yang lumpuh, ia sering menjalani terapi pijat dengan seorang terapis bernama Jeff. You know, one of these days I'm gonna report you for sexual. You have a girlfriend. I've been having to supplement it. And have you actually tried lying in bed instead of sleep? Tiba-tiba pada malam hari itu, ada sebuah siaran live yang mempertontonkan pembunuhan seekor anjing oleh akun yang tak dikenal bernama I Am Henry Lee. Dirinya dengan sigap melaporkan kepada website tersebut, namun dirinya tak sadarkan diri akibat kelelahan. Setelah di-cross-check kembali, akun tersebut ternyata sudah menghilang. Menurut Mr. Boy, sebagai detektif, kasus ini hanya masuk ke pelanggaran ringan. Namun dirinya memberikan kartu namanya jika kejadian hal serupa terjadi kembali. Animals are classified as property. Here's my card. Call me if you need me. Merasa penasaran, Lisa mencoba berdialog dengan para netizen dan mencari tahu apakah mereka juga melihat hal yang sama saat pada malam hari itu. Around 1 o'clock in the morning, Tiba-tiba hal mengerikan datang lagi dari seorang yang misterius nih. Kali ini datang dari akun I'm John Wayne. Terlihat memperlihatkan pembunuhan terhadap manusia secara live. Dengan backgroundnya di dunia pendidikan ilmu komputer dan peradilan pidana, Lisa sangat yakin bahwa video yang disiarkan secara live itu benar-benar real. Untuk memastikan jika memang video itu benar, maka Mr. Boy meminta video tersebut atau alamat IP dari akun misterius tersebut untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Namun, saat ditelusuri, akun tersebut kembali menghilang nih. Ini memperkuat pelaku sengaja melakukan teror secara misterius. Dan Mr. Boy meragukan kesaksian yang diberikan oleh Lisa. Ini membuat Lisa semakin bersemangat untuk membongkar siapakah pelaku di balik teror ini. Dan dengan cara yang paling tepat adalah dengan meretas website tersebut. Lisa berbagi curhat kepada Jeff. Setelah kecelakaan yang menimpa dirinya, ia merasa sangat depresi dan juga hampir melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 2 kali dengan menelan pil berbahaya dan menyayat pergelangan tangannya. Saat mereka menonton siaran di sejumlah 9 channel, mereka kembali menemukan channel yang menyiarkan pembunuhan secara live. Dan Lisa secara langsung merekod video tersebut karena tak mau kehilangan momen dan barang bukti yang kuat ini. Kali ini korbannya perempuan yang disekap dan digorok secara brutal. Melihat kebrutalan itu, Jeff langsung menelpon polisi. Setelah Mr. Boy sampai, ia diperlihatkan hasil rekaman yang sangat brutal itu dan akan menyerahkan kopiannya kepada para FBI. Setelah itu, Larry yang bertugas sebagai seorang profiler di FBI ini, mereka menganalisa kira-kira siapa saja yang terlibat dalam aksi keji itu. Namun Lisa sangat yakin hanya 1 orang yang terlibat. Hey, I got here as fast as I could. I already told Detective Boyle everything I know. You gave us. It starts kind of late. on the dog video, and he's using the front camera on his phone. Bersama dengan Jeff, Lisa mencoba menganalisa tersangka dengan mencocokkan nama akun yang digunakan dengan kasus-kasus nama yang sama dalam insiden pembunuhan dan mencari petunjuk yang mungkin bisa dipecahkan. Di sini juga tumbuh buih romansa antara Lisa dan juga Jeff. Mereka terlihat seperti memiliki ikatan batin. I can be kind of a jerk sometimes, and Lalu, pada malam hari itu, ia berusaha menganalisa video tersebut sembari menonton live para vlogger. Di analisa tersebut, dia menemukan sebuah petunjuk tentang keberadaan lokasi pelaku dari pantulan pisau yang digunakannya untuk membunuh. Dan di sisi lain, dia juga panik ketika melihat ada 2 kejadian live yang secara bersamaan melakukan upaya bunuh diri dan juga pembunuhan. Right away, they're gonna have to pump her stomach. Seketika ia meretas identitas kedua pemilik akun tersebut. Namun, sayangnya ia hanya berhasil menyelamatkan 1 orang dengan nama akun Miss Lonely dan berakhir tragis dengan korban yang dibunuh dengan nama I Am Jeffrey.
menurutnya pembunuhan atas nama akun I Am Jeffrey ini meniru pelaku pembunuhan tersadis dan terkenal seperti Jeffrey Dahmer. Dan akhirnya ia bisa menemukan akun yang diduga sebagai teror pembunuhan secara live ini yang bernama G. Hacknit dan berhasil menemukan alamatnya. Larry dan Jeff sangat terkesan dengan kecerdikannya dalam setiap kasus pembunuhan ini. Lalu, mereka berdua merayakan makan malam romantis. Dan listrik yang mati secara tiba-tiba membuat mereka semakin intim nih. But the second mouse gets the cheese. Merasa sangat menyesal dan mencoreng citranya sebagai terapis karena telah menciumnya, Jeff meminta maaf dan mengundurkan diri sebagai terapisnya. Developed feelings for any of my patients before. Not it. At all. Going to therapy, and I think it's important. But you'll still work with me, right? So I won't see you again? Tiba-tiba, berita mengenai pelaku telah tersebar. Namun, salahnya polisi menyebarkan nama Liza sebagai orang yang melaporkannya. Ini membuat Liza harus berhati-hati. Dirinya tak usah mengkhawatirkan itu, karena pelaku terdeteksi pergi dan menghilang ke wilayah Caracas, Venezuela. Larry meminta Liza untuk menyelidiki ruang bawah tanah yang diduga sebagai tempat pembuangan mayat para korban. Akhirnya, ia menemukan tempat yang diduga sebagai tempat eksekusi dan pembuangan para korban tersebut. Saking senangnya ia menelpon Jeff. Namun, karena teleponnya mati, ia hanya mengirim sebuah pesan suara. Tak lama setelah itu, Rodriguez, korban yang berhasil diselamatkannya, tiba-tiba menelponnya dan berterima kasih telah menyelamatkannya. Meskipun ia tahu bahwa Liza adalah seorang hatersnya. Setelah itu, tiba-tiba rumahnya mengalami pemadaman listrik kembali dan terdengar pintu rumahnya terbuka dengan sendirinya. Ketika Jeff mengunjungi rumahnya, pintu Liza terbuka sangat lebar. Karena panik, dia langsung menelpon Mr. Boy. Namun, saat dirinya melihat siaran live, ternyata Liza dijadikan korban pembunuhan berikutnya. No. 187 in progress. Detik-detik menegangkan di sini terjadi ketika ia sadar dan berteriak meminta tolong. Namun, tak ada seorang pun yang menolongnya. Di sini Liza mencoba untuk melawan psikopat itu. Namun, ia tak berdaya saat menaiki tangga itu. Akhirnya, ia ditikam habis-habisan oleh psikopat ini. I'm gonna start at you. Dan beruntungnya, Mr. Boy tepat waktu untuk menyelamatkannya, meskipun ia sudah terluka parah. Dan setidaknya Mr. Boy berhasil menembak mati psikopat gila itu. Karena keadaan terluka parah di perutnya, Jeff meminta Liza untuk tetap kuat dan bertahan, karena ia berjanji akan menunggunya untuk selamat. Dan akhirnya, Liza pun berhasil selamat dan film pun berakhir dengan bahagia. Oke, terima kasih yang sudah mau menonton. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Bye-bye.